semua, apa kabar? Ketemu lagi di Sketsa Film. Kali ini kita akan membahas film On the Way to Gynecologist. Film ini menceritakan tentang seorang ibu muda yang akan melahirkan anak pertamanya. Tapi tiba-tiba sewaktu di perjalanan menuju ke rumah sakit, ada hal aneh nih yang terjadi. Hal anehnya apa? Sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, and share-nya ya. Terima kasih. Scene dibuka dengan Hwa-young yang sedang menceritakan buku cerita kepada bayi yang masih dalam kandungannya. Tiba-tiba saja Hwa-young merasa kesakitan. Sepertinya Hwa-young merasakan kontraksi dan akan segera melahirkan. Hwa-young pun langsung menelpon suaminya, tapi tidak diangkat-angkat loh. Hwa-young pun berpikir kalau suaminya itu lagi sibuk. Akhirnya dia pun memutuskan untuk nelpon rumah sakit aja dan mendaftarkan diri di RS Wimangchan. Hwa-young pun bergegas menuju kantor suaminya, berniat jika dia akan melahirkan, dia ingin didampingi oleh suami tercintanya. Ketika Hwa-young menuruni tangga, Hwa-young bertemu dengan security. Namun tingkah security tidak seperti biasanya. Ketika keluar apartemen, hal aneh pun banyak terjadi di sekitar sana. Hwa-young pun tersadar bahwa ada hal aneh yang sedang terjadi di kotanya. Di seberang jalan, Hwa-young melihat ada sosok zombie yang sedang menggigit leher manusia. Pemerintah pun memberitakan via media online bahwa negara sedang terjadi wabah nasional. Hwa-young pun sangat ketakutan dan bingung karena tidak ada satu orang pun yang mau menolongnya. Berita pun menyiarkan jika orang yang terinfeksi akan berjalan dengan lambat. Nah, Hwa-young berjalan lambat, itu yang menyebabkan orang-orang tidak mau menolongnya. Padahal Hwa-young sedang merasakan kontraksi hebat. Di rumah sakit pun, orang-orang yang berada di sana sudah mulai terinfeksi virus. Hwa-young pun terus berjalan sambil menahan sakitnya. Tiba-tiba saja Hwa-young diserang seorang zombie. Untung saja ada seorang ibu yang menolongnya. Ia adalah penjual langganannya. Ibu itu pun mengajak Hwa-young untuk pergi bersamanya. Ibu itu pun berbicara kepada Hwa-young bahwa dia pun sedang mencari anaknya. Hwa-young pun bercerita bahwa ini kehamilan ketiganya setelah 2 kali keguguran. Makanya kehamilan saat ini Hwa-young sangat ingin bertemu dengan anaknya. Di tengah perjalanan, mesin tersebut tiba-tiba saja mogok dan mereka pun dikepung oleh para zombie. Untung saja mereka bisa melarikan diri. Sesampainya di depan kantor suami Hwa-young, mereka pun berpisah. Ibu tersebut melanjutkan perjalanan untuk mencari anaknya, sedangkan Hwa-young mencari suaminya. Ketika Hwa-young masuk, keadaan kantor suaminya sudah berantakan banget. Sepertinya virus zombie pun sudah menyebar di sana. Ia pun bergegas ke ruangan kerja suaminya. Sesampainya di sana, semua sudah berantakan dan tiba-tiba saja ada yang menepuk punggungnya dari belakang. Ternyata itu adalah zombie yang akan menggigitnya. Ia pun berlari ke parkiran sambil terus mencari suaminya. Ketika sampai di parkiran, dia melihat mobil suaminya. Dan betapa terkejutnya ketika melihat suaminya sudah berubah menjadi zombie. Ditambah lagi, di dalam mobil ada sesosok wanita di samping suaminya. Hwa-young pun terkejut karena ternyata suaminya selama ini telah berselingkuh darinya. Hwa-young pun sangat marah dan kesal pada suaminya. Scene berpindah ke rumah sakit. Keadaan di sana sudah sangat kacau. Semua manusia yang ada di sana sudah berubah menjadi zombie. Hanya tersisa satu suster seorang. Hae-young menelpon rumah sakit untuk meminta pertolongan karena dia akan segera melahirkan. Awalnya suster pun menolak karena dia belum pernah sama sekali membantu melahirkan. Namun Hwa-young terus memohon kepada suster agar dia tetap mau membantu Hwa-young untuk melahirkan. Sampai akhirnya suster pun mau membantu Hwa-young. Sambil menahan rasa sakit, Hwa-young menuju rumah sakit. Dia menggunakan beberapa pelindung agar tidak digigit oleh zombie.
Sedangkan di rumah sakit, suster pun sedang melawan zombie. Hwa-young pun akhirnya sampai. Tapi setelah itu, dia pun pergi ke toilet. Ketika akan keluar dari toilet, ternyata dia dihadang oleh zombie. Hwa-young pun terkejut dan sangat ketakutan. Sekuat tenaga dia mendorong pintu toilet untuk menghindari sang zombie. Tapi, tidak sengaja, perutnya pun terbentur oleh pintu. Karena benturan yang sangat keras, membuat sang bayi dalam kandungan berhenti bergerak. Ia pun sangat panik dan khawatir. Dengan sangat putus asa, dia pun membacakan buku cerita yang biasa dia bacakan untuk janinnya. Berharap ketika dibacakan buku cerita, janinnya akan kembali bergerak seperti biasanya. Untungnya, sang janin pun kembali bergerak. Hwa-young pun sangat bahagia. Ia pun meneruskan perjalanannya untuk menemui suster. Dari belakang, ada seorang tentara yang menodongkan senjata kepada Hwa-young. Tentara itu menyangka Hwa-young telah terkena virus zombie karena Hwa-young berjalan sangat lambat. Untungnya, tembakannya itu meleset. Hwa-young pun menjelaskan kepadanya bahwa dia bukanlah zombie dan dia belum sama sekali terkena gigitan. Tapi tentara itu tetap tidak peduli. Ternyata tentara itu pun sedang kesal karena setelah sekian lama pelatihan untuk menjadi tentara, dia pun harus terkena gigitan zombie. Dia merasa seolah semuanya itu sia-sia, sehingga dia melampiaskan kekecewaannya di sana. Saat ingin membunuh Hwa-young, tiba-tiba saja dia berubah menjadi zombie. Akhirnya tentara tersebutlah yang ditembak oleh Hwa-young. Setelah itu, suster dan Hwa-young pergi menuju ruang persalinan. Namun semuanya tidak mudah karena mereka harus menghadapi sekumpulan para zombie. Ternyata suster telah tergigit oleh zombie. Namun dia berusaha menyembunyikannya karena dia berniat membantu Hwa-young melahirkan. Dia pun mulai melakukan proses persalinan. Sampai pada akhirnya sang bayi pun terlahir dengan selamat. Suster pun merasa sangat bahagia. Dan setelah itu dia meninggalkan mereka berdua di ruangan. Menyadari dia akan berubah menjadi zombie, akhirnya dia pun mengakhiri hidupnya. Cerita, kita melihat Hwa-young yang sedang menggendong bayinya bergegas untuk meninggalkan ruangan tersebut. Dan film pun selesai. Film ini memang tidak setegang film zombie biasanya ya. Cuman di sini kita bisa melihat betapa sangat besarnya perjuangan seorang ibu untuk melahirkan seorang bayi yang sangat dia nantikan. Sekian cerita hari ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu lagi di cerita seru selanjutnya. Bye-bye.